Ini kesimpulan dari semuanya ya. Bisa jadi kita mengalami disorientasi. Apa maksudnya disorientasi? Kita terlalu berfokus pada tempat kediamannya Tuhan, kepada tabut, kepada menorah, kepada mezbah dupa, kepada meja roti sajian, kepada tabir, kepada pintu kemah, kepada mezbah korban bakaran, kepada bejana pembasuhan, kepada pintu gerbang, kepada pagar pelataran, kepada dinding-dinding tabernakel, kepada atap tabernakel. Kita orientasinya terlalu berfokus pada tempat kediamannya, sehingga lupa pada pribadi yang rela berdiam di tempat kediaman tersebut bersama manusia. Jadi waktu belajar tabernakel, jangan lupa fokus utama kita adalah pada pribadi Tuhan kita, saudara-saudara. Ini kesimpulannya ya. Jadi jangan lupa bahwa kita boleh belajar ukuran-ukuran dari papan-papan ini. Bagaimana mereka bisa berjejer seperti ini. Tanda apakah sehingga jejerannya bisa seperti ini. Tapi jangan lupa pada pribadi yang ada di dalam tabernakel itu, saudara. Ya. Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus, dikenal sebagai sebutannya Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu sebabnya Dia terlahir menjadi manusia untuk bisa tinggal bersama kita. Ya, ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru yang sering menyebut dirinya sebagai Aku ada, ego eimi, sebenarnya merupakan makna dari nama dirinya Tuhan, yang berarti Dialah Tuhan yang selalu ada, hadir bersama umatnya. Nah, berhubung Tuhan orang Kristen itu Alfa Omega, maka Dia bukan hanya hadir dalam PB, tapi Dia juga hadir dalam PL. Nah, dalam PB kita kenal namanya Yesus, sedangkan dalam PL ya menyebut dirinya Aku ada, yang Aku ada itu namanya adalah Yahweh ya. Dan kata Ehye Asyir Ehye ini itu dari kata dasar ada, hayah ya, sama seperti Amy ada ya. Itulah Tuhan yang maha ada, yang selalu siap, ada di sini dalam pengertian hadir ya, yang selalu siap mendampingi umatnya. Jadi Tuhan Yesus itu maha ada, bukan cuma di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama sudah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha ada, maha hadir bersama kita. Ya, firman Tuhan kepada Musa, Aku ada yang Aku ada. Firman-Nya, beginilah harus kau katakan pada Bani Israel, Aku ada, telah mengutus aku kepadamu. Tuhan berfirman lagi kepada Musa, beginilah harus kau katakan kepada Bani Israel, Yahweh, Tuhannya leluhurmu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Artinya, meski Dia Tuhan yang maha mulia, namun Dia sungguh-sungguh bersedia hadir bersama kita umatnya yang hidup di dalam dunia yang layaknya seperti padang gurun ini. Saudara ingat baik-baik, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Dia bukan hanya ada di antara saya dan Pak Roy, di antara saya dan Pak Gersom, di antara kita bersama-sama Tuhan hadir di sini, tetapi Dia juga hadir dalam tabernakelnya yang disebut tubuh darah daging kita ini. Dia hadir di dalammu, saudara. Dia hadir di dalamku. Amin. Dan inilah yang harus kita ketahui. Kita belajar tabernakel artinya adalah the tabernacle adalah a detailed portrait of Jesus Christ. Tabernakel adalah potret Yesus Kristus secara detail, secara terinci. Jadi waktu kita belajar tabernakel dan kita sudah selesaikan, kita sedang punya potret Yesus Kristus secara rinci, itu saudara-saudara. Jadi yang pentingnya adalah Yesus Kristusnya. Secara rinci sifat-sifatnya kita tahu. Secara rinci kemauan-kemauannya, kehendak-kehendaknya kita belajar tahu. Secara rinci kekuatan dan powernya kita tahu. Secara rinci belas kasihannya dan confessionnya ya terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kita tahu. Nah itu saudara yang paling penting dalam belajar tabernakel. Amin.